길 잃은 동네 마주 한대양 가라앉은 공기가 쓸쓸한 방황 스며든 햇살 맴도는 이 멜로디 언젠가의 바램들이 언젠가의 약속들이 Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak pelita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada, amin. Nah, ini tuh aktivitas aku di pagi hari selama bulan Ramadan. Ini tuh anak-anak aku udah aku mandiin karena emang hari ini tuh kakak Nabila berangkat sekolah. Dan ini seperti biasa adik Arka tuh ngereok karena minta digendong. Setiap hari tuh mintanya gendong terus karena mungkin lagi fasenya juga. Terus ini kakak Nabila juga disuruh pakai baju putih sama ibu gurunya karena ada acara pembuatan video untuk mengucapkan Ramadan ya Ramadan. Setiap kali ada acara di tempatnya kakak Nabila itu harus pakai baju putih. Jadi ini alhamdulillah aku tuh udah punya baju putih. Ini sebenarnya baju putihnya tuh dikasih sama temen aku dan kemarin tuh kebesaran ya teman-teman, tapi udah aku kecilin jadi udah pas di badannya kakak Nabila. Untuk jilbabnya alhamdulillah juga dibeliin utinya itu pas ada jilbab putih, jadi ya aku nggak beli lagi untuk jilbabnya karena kan baju putih ini tuh dipakai kadang-kadang aja selama ada acara aja ya teman-teman. Jadi aku belum beliin lagi untuk baju putihnya, aku cuma punya 1 aja. Nah, nggak kerasa kita tuh udah nyampe di hari ketiga bulan Ramadan. Semoga ibadah kita itu semakin kenceng, terus juga semakin semangat buat nyiapin menu berbuka puasa, menu sahur, bekal, dan yang lain-lain yang tentunya aktivitas ibu rumah tangga selama bulan puasa itu makin padat, makin banyak, dan makin riuh. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman. Tapi enaknya tuh kalau sore itu kita bisa ngabuburit, terus juga kalau habis sahur itu bisa jalan-jalan pagi. Karena kan kalau selama bulan puasa itu biasanya habis sahur tuh banyak banget orang-orang yang pada jalan kaki gitu ya. Aku tuh sebenarnya kan rutin jalan kaki setiap pagi. Nah, sekarang itu makin rame, makin banyak temennya gitu. Kalau jalan pagi tuh banyak ketemu orang-orang yang lagi pada jalan-jalan. Nah, ini seperti biasa anak-anak aku tuh nggak bisa diem, jadi mereka tuh gerak terus. Pokoknya mereka tuh nggak bisa yang namanya di tempat yang sempit, harus di tempat yang luas karena emang mereka tuh suka banget pecicilan. Pokoknya mereka tuh lari-larian terus tiap hari, kejar-kejaran terus ya. Seperti inilah teman-teman aktivitas aku tuh ngadepin anak-anak yang emang usianya itu masih usia toddler. Selama bulan puasa ini kakak Nabila juga berangkatnya itu jam 7:30. Jadi untuk jadwal selama bulan puasa itu beda sama jadwal hari biasa. Kalau biasanya itu kan kakak Nabila masuk jam 7, kalau sekarang itu jam 7:30, pulang jam 10. Kalau biasanya kan pulangnya jam 11. Dan ini juga kakak Nabila lagi belajar puasa juga. Nah, ini lanjut lagi aktivitas aku. Ini tuh aku lagi beli degan ya teman-teman. Di sini tuh rutinitas aku tiap hari sekarang beli degan. Untuk harganya itu awalnya 8.000, sekarang udah naik nih jadi 9.000. Tapi aku seneng sama degan yang murni kayak gini ya, yang nggak dipakein es. Jadi yang emang bener-bener degan, terus juga dibelahin sekalian karena aku juga nggak punya apa namanya buat belah itu loh teman-teman. Apa sih namanya ya, aku lupa namanya. Pokoknya itulah, jadi aku minta dibelahin sekalian terus airnya ditampung. Nah, ini tadi tuh aku udah belanja mingguan atau belanja untuk beberapa hari aja sih. Ini tadi aku ada beli jajan, terus juga aku beli ayam. Nah, di sini aku juga beli tahu putih juga, terus juga beli jelly inako. Ini tuh jelly inako kayaknya harganya 20.000 kalau nggak salah. Terus aku juga beli kerupuk juga. Ini beli kerupuk itu 15.000.
Aku tuh suka banget sama kerupuk yang kayak gini ya teman-teman, putih kayak gini, karena menurut aku tuh lebih enak aja. Makanya aku tuh kalau makan mie ayam itu seneng banget pakai kerupuk ini dibanding sama kerupuk yang lain yang kemasan gitu ya teman-teman. Aku tuh lebih suka ini. Kalau suami aku tuh lebih suka kerupuk udang. Nah ini lanjut lagi, aku tuh mau naruhin piring-piring aku yang udah aku cuci ke rak piring karena ini tuh udah tiris ya teman-teman. Nah selama bulan puasa ini juga aku tuh selalu ngajak kakak Nabila buat sahur karena kan selama bulan puasa ini nggak bekal, terus juga nggak dapet jatah makan karena emang anak-anak itu udah suruh diajarin belajar puasa ya teman-teman. Kalau dulu pas aku kecil aku tuh belajar puasa waktu SD ya, kalau TK tuh belum. Kalau sekarang tuh TK udah kayak SD, jadi disuruh belajar puasa juga ya. Nanti untuk puasanya itu sekuatnya, kalau kuat sampai duhur ya sampai duhur, kalau misalkan kuatnya itu sampai jam 10 ya nggak apa-apa sampai jam 10. Pokoknya intinya itu kita udah menanamkan ini loh, puasa itu seperti ini, nggak makan nggak minum, terus juga ibadahnya itu ada terawih, ada sholat witir dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Pokoknya kita itu udah mengajarkan hal-hal yang berhubungan sama bulan Ramadan, jadi nanti tuh anak-anak tuh nggak kaget. Nah kalian jangan salfok ya teman-teman, ini baju aku tuh emang belum aku gosok, atau aku tuh jarang banget ngosok baju-baju harian gitu. Nah ternyata tuh di depan kamera lusuh banget gitu ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah karena namanya juga repot banget. Jadi aku tuh tiap hari repot banget ya teman-teman. Aku tuh kalau ngegosok itu cuma baju kerja suami, terus juga baju sekolah anak. Pokoknya kalau baju kayak gini tuh langsung aku pakai aja, dan aku juga habis ngangkat jemuran tuh nggak bisa yang langsung lipetin baju. Sebenarnya kalau misalkan nggak digosok langsung dilipet itu nggak bakalan lusuh kayak gini ya teman-teman, nggak bakalan kusut. Tapi karena waktu aku tuh nggak bisa buat langsung lipet baju, jadi ya udah kayak gini aja. Aku lipet-lipetnya itu biasanya tuh malam hari, karena kalau pagi sampai sore tuh nggak bisa ya teman-teman, kalau anak-anak tuh masih pada bangun atau belum pada tidur. Nah ini tuh wastafel aku tuh belum ngalir airnya, jadi ya udah untuk cucian piringnya aku tumpuk aja di ember, terus nanti aku mau nyuci di sebelah aja di tempat jemuran gitu, karena emang jam-jam segini tuh emang belum ngalir seperti biasa. Mungkin kalau kalian yang udah biasa nonton vlog aku pasti tahu ya teman-teman, air di tempat aku tuh kalau jam segini tuh belum ngalir. Harusnya tuh aku kalau mau pagi-pagi udah nggak ada cucian piring itu malam hari ya teman-teman, itu udah nyuci piring. Tapi ya kadang juga kita itu udah capek, terus juga anak itu seperti biasa nggak bisa ditinggal, jadi ya udah aku nyuci piringnya itu nunggu air ngalir aja. Nah di sini juga yang di samping itu ternyata belum ngalir juga teman-teman, jadi ya udah aku tumpuk aja di sini nanti nunggu ngalir. Nah ini lanjut lagi, aku tuh mau bersih-bersih meja dapur. Di sini aku lap-lap seperti biasa ya teman-teman, biar kinclong, biar nanti kalau mau masak-masak itu makin semangat dan nggak pusing. Kalau lihat berantakan itu aku tuh suka pusing gitu ya. Pokoknya tuh harus bersih-bersih dulu. Nah ini untuk tungkunya itu aku lepas dulu, terus aku lap-lap bagian sininya biar minyaknya itu hilang. Aku nggak pakai cairan pembersih sih, cuma kayak gini aja. Terus kolong-kolongnya juga aku bersihkan juga. Pokoknya dapur itu harus bersih biar kita tuh moodnya makin bagus kalau mau masak ya teman-teman. Kalau dapurnya berantakan, mood itu juga jadi berantakan. Untuk video kali ini durasinya lumayan panjang, pokoknya jangan di skip-skip ya teman-teman, biar makin semangat aja kalau lihat video aku. Semoga kalian makin semangat, makin terinspirasi, yang tadinya malas bersih-bersih jadi kerja buat bersih-bersih ya teman-teman, dan semangatnya itu nambah berkali-kali lipat. Pokoknya aku tuh seneng banget sih beberapa hari ini aku bisa share terus aktivitas aku selama beberapa hari. Setiap hari tuh aku bisa upload, bisa produktif. Karena apa ya, kalau misalkan aku tuh nggak upload itu kayak ada yang kurang gitu teman-teman, karena ya udah biasa juga nge-sharein aktivitas aku. Pokoknya ambil aja yang positifnya dan buang yang negatifnya ya teman-teman. Kalau ada saran-saran boleh aja ditulis di kolom komentar, tapi tentunya yang sopan, dan aku tuh selalu menerima kritik dan saran ya teman-teman. Kalau misalkan kalian itu
punya saran ataupun apa ya tinggal tulis aja di kolom komentar, pasti aku baca. Nah di sini untuk sinknya aku bersihin. Ini tuh aku ambil air dari kamar mandi. Terus ini selanjutnya aku juga mau nyuci. Ini cucian baju aku sehari loh teman-teman, segini banyaknya, makanya aku tuh nggak bisa skip yang namanya cuci baju. Kalau udah 2 hari ya udah tambah numpuk, ini sehari aja udah numpuk banget. Karena aku sendiri juga suka banget gonta-ganti baju, terus juga anak-anak apalagi yang ada Arka yang nggak pakai pampers. Alhamdulillah sih walaupun airnya tuh belum ngalir, tapi aku kan selalu nampung air di tandon gitu ya teman-teman. Tandon biru ini tuh emang khusus buat air cucian gitu, cucian baju aku. Jadi walaupun airnya itu belum ngalir, aku bisa nyuci baju pagi-pagi ya teman-teman. Jadi nggak nunggu airnya ngalir dulu baru aku nyuci, karena kan kita tuh nggak tahu juga sih kalau misalkan nunggu airnya ngalir posisi kita masih riweh ya nanti jadi terbengkalai untuk cucian baju aku. Jadi udah aku tampung aja di tandon, terus aku nyucinya itu pas anak-anak lagi anteng. Selama bulan Ramadan ini untuk adik Arka itu aku pakein pampers ya teman-teman, karena anak-anak itu aku ajakin teraweh. Jadi kalau habis mandi sore itu langsung aku pakein pampers. Mas Azza sama kakak Nabila sih enggak, tapi Mas Azza tuh kalau malam masih suka ngompol. Kalau kakak Nabila mah enggak ya teman-teman, udah pinter banget. Kalau adik Arka itu kalau tidur di kasur itu malah nggak ngompol, dia tuh ngompolnya tuh di lantai. Jadi setiap kali aku ajak teraweh ya udah aku pakein pampers. Jaga-jaga aja ya teman-teman, namanya juga di masjid, takutnya nanti kalau nggak dipakein pampers dia pipis sembarangan atau pup sembarangan. Jadi aku beliin pampers aja 1 bal. Kalau biasanya kan aku belanja bulanan tuh nggak pernah beli pampers ya teman-teman. Aku juga jarang banget jalan-jalan ke Samarinda. Jadi kalau ada perlu aja sih kita jalan-jalan ke Samarinda. Jadi aku tuh nggak pernah nyetok yang namanya pampers. Nah karena ini tuh bulan puasa dan aku tuh mau ngajarin anak-anak buat sholat taraweh, dan biar mereka tuh terbiasa lihat orang-orang itu pada sholat di masjid ya teman-teman. Jadi ya udah aku beliin 1 bal aja. Kemarin tuh harganya 53.000 yang isi 34. Pokoknya aku usahakan sih untuk sholat taraweh di masjid ya, walaupun bisa sholat taraweh di rumah ya teman-teman. Apalagi untuk kita wanita itu nggak wajib ke masjid atau ke musola, tapi aku pingin ngajarin anak-anak sih, apalagi yang cowok gitu ya teman-teman. Karena kalau kita itu jarang ke masjid, nanti mereka tuh nggak familiar atau nggak terbiasa ya, walaupun di sana mereka tuh main-main, tapi paling nggak tuh ada memori kalau ini loh kita tuh harus sholat di masjid kayak gitu ya teman-teman. Terus juga kalau bulan puasa itu kita itu ada sholat sunnah, yaitu sholat taraweh dan witir. Nah ini untuk area dapur itu udah bersih semua, dari meja kompor, meja makan, terus lantainya juga. Nah ini balik lagi ke video aku tuh mau ganti spray. Setiap kali ganti spray itu menguras tenaga banget teman-teman, tapi kalau udah diganti tuh rasanya enak banget, kayak rasanya tuh kepingin langsung baring-baring aja. Nah ini setiap kali aku ganti spray tuh kan anak-anak ya kayak gini nih, gangguin kayak gini, kayak Mas Azza gini ya teman-teman. Tadi tuh pas aku lagi ngeberasin itu dia kakinya kena spray, jadi dia terjatuh. Tapi nggak apa-apa sih, untungnya kan jatuhnya itu di kasur, jadi nggak bakalan luka. Kalau anak-anak tuh suka banget lihat mamahnya itu ganti spray ya teman-teman. Jadi ya seperti ini, cingkrak-cingkrak, mereka tuh sekalian mainan. Nah ini nambah lagi personilnya, ada Arka dateng ya udah kayak gini ya teman-teman. Pokoknya rame banget di rumah aku tuh. Mereka tuh emang nggak bisa anteng, pokoknya gerak terus, nggak ada capek-capeknya. Namanya juga anak kecil ya teman-teman, emang fasenya itu masih fase seperti ini, bermain terus juga masih susah dibilangin sih. Namanya juga anak-anak ya, kita harus sabar-sabar aja ya, walaupun aku tuh sering banget marah-marah karena ya kadang kita itu udah capek ya teman-teman, udah capek terus pola anak-anak tuh bikin gemes gitu kan. Jadi ya wajar aja sih kalau kita tuh terkadang marah, itu menurut aku hal-hal yang normal aja, pasti ibu-ibu tuh kayak gitu. Nah selanjutnya ini aku mau ganti sarung bantal juga. Untuk sarung bantal itu nggak matching sama spraynya, karena aku tuh kalau lipet spray sama sarung bantal
itu udah nggak tak kelompokin gitu teman-teman, jadi alah sembarang-sembarang aja gitu kan. Jadi ya hasilnya seperti ini. Spraynya motifnya apa, sarung bantalnya motifnya apa, yang penting itu bersih terus juga rapih, udah itu aku cukup banget. Karena kalau mau istirahat itu aku suka sama spray yang rapih terus juga kamar yang bersih teman-teman. Pokoknya tuh kalau berantakan itu rasanya tuh kayak pusing gitu kan. Pokoknya kalau anak-anak tuh mainan, aku tuh selalu ngelarang bawa mainan ke kasur, karena aku paling gemes banget sih kalau mau baring-baring ada mainan. Itu rasanya gimana, kita udah capek-capek pingin langsung baring-baring, harus natain dulu gitu kan. Jadi kalau kamar yang buat tidur itu nggak boleh buat mainan. Jadi kalau mainan ya di luar atau di ruang TV atau di kamar bermain, karena alhamdulillah untuk kontrakan aku ini kan ada kamar bermainnya ya teman-teman. Jadi ada salah satu kamar yang khusus buat naruh mainan anak-anak. Alhamdulillah juga selama bulan puasa ini aku bisa ikut puasa. Insya Allah mudah-mudahan sampai 1 bulan full, biar aku tuh nggak kebanyakan hutang puasa, karena yang kemarin-kemarin juga belum lunas. Masih aku cicil-cicil ya teman-teman, karena terlalu banyak. Pokoknya kalau dirasa itu kita sehat, kita itu mampu, ya udah aku puasa aja walaupun posisinya itu masih hamil, tapi kita itu tetap menjaga kondisi badan, juga tahu juga kondisi badan kita. Kalau kita merasa fit ya udah puasa bismillah aja ya teman-teman. Terus juga jangan lupa sahur, jangan lupa minum air putih sama kurma. Pokoknya untuk kebutuhan cairan itu diusahakan kita itu memenuhi ya teman-teman walaupun kita puasa, karena kan kita itu ibu hamil dan membutuhkan cairan yang banyak biar air ketubannya itu tetap terjaga. Makanya sekarang tuh setiap hari aku selalu konsumsi air degan gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari tuh aku belinya tuh satu biji kayak gitu aja, karena yang minum juga aku aja, jadi khusus buat aku. Tapi anak-anak juga terkadang minta juga, mereka tuh mintanya yang degannya ya teman-teman, bukan airnya. Kalau airnya tuh mereka kurang suka, karena kan rasanya itu ada kecut-kecutnya gitu ya. Kalau aku sih suka banget sih, dari kecil emang suka degan, suka kelapa kayak gitu. Pokoknya yang berbau-bau kelapa tuh aku suka ya teman-teman, entah itu kelapa tua ataupun kelapa muda, aku tuh suka banget ya. Padahal tuh kelapa tua katanya nggak enak, tapi menurut aku enak aja sih kalau dicemil ya, karena dari kecil itu aku udah biasa makan kelapa. Apalagi di tempat aku tuh kan banyak pohon kelapanya ya teman-teman, itu sering dipetik. Nah ini untuk spray aku alhamdulillah udah terpasang. Kalau udah terpasang kayak gini tuh rasanya udah ayem banget, karena tadi tuh sebelum terpasang pasti anak-anak tuh pada cingkrak-cingkrak gitu. Nah ini udah rapi, udah enak buat ditidurin. Nanti kalau misalkan aku mau istirahat sama anak-anak itu udah nyaman banget alhamdulillah. Terus ini aku mau lanjut lagi buat beberes. Ini tuh tadi kan udah aku sapu-sapu, terus ini mau aku pel. Nah di situ tuh ada cover mobil ya teman-teman yang belum aku lipat, jadi masih aku selipin di sela-sela meja sama sela-sela lemari keropi. Nantilah ya tiap hari juga itu mobilnya tuh aku coverin juga, terutama kalau habis dicuci sih. Kalau nggak habis ya biasanya enggak, karena capek juga sih kalau coverin mobil terus ya teman-teman. Karena tuh kalau nggak di coverin biasanya tuh suka diein cicak, jadi aku coverin gitu. Nah aku juga jarang ngevideo pas aku nyetrika baju ataupun lipat-lipat ya teman-teman, karena emang aku tuh kalau nyetrika baju atau lipat-lipat itu malam hari, dan biasanya tuh aku udah pakai baju biasa gitu, lengan pendek, celana pendek. Jadi kalau mau ganti baju tuh rasanya kayak males aja, jadi jarang banget aku rekod. Dan ini ya seperti biasa ada Arka itu minta gendong, jadi ya udah aku ngepel sambil gendongan, kadang juga nyapu sambil gendongan. Pokoknya setiap hari seperti ini. Alhamdulillah untuk rumah aku tuh udah bersih. Ini tinggal pel-pel sebentar lagi udah selesai ya teman-teman. Untuk ruangan itu udah pada selesai semua, tinggal ini aja.
Nah, nggak kerasa nih teman-teman udah sampai di akhir video. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk didukung channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk follow IG aku @rizky_kartikasari dan Facebook aku juga Rizky Kartikasari, karena aku juga sering banget membagikan aktivitas aku yang nggak aku share di YouTube. Jadi sampai jumpa di video aku esok harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.